Jadi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu muncul pertama kali di Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan itulah yang saat ini tidak menjiwai, tidak ada di dalam ruh putusan, karena sekarang mohon maaf ya, dalam tanda petik ya, sekarang ini demi keadilan berdasarkan kekuasaan ya, berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Jadi dalam tanda petik sekarang banyak putusan demi keadilan berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Yang ketiga, rekomendasi saya yang terakhir, memang kita membutuhkan hakim-hakim yang punya punya jiwa yang masih jujur, artinya hakim yang berintegrasi. Karena itu hakim-hakim yang seperti ini ya perlu dijatuhi sanksi, dicopot saja, tidak perlu diberi palu, karena sangat berbahaya kalau hakim-hakim tidak punya ilmu. Hakim itu kan modalnya harus 3, dia harus pintar, dia harus jujur, dan dia harus pemberani. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Muhammad Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, gimana kabarnya dokter? Ya, memang waktu saya sangat padat, tapi insya Allah tetap kita. Iya, dokter, kalau ada persoalan di sinyal sebaiknya dimatikan aja videonya dokter, supaya dengar bagus. Putus-putus itu dokter, kelihatannya agak berat sinyalnya. Ya, boleh. Ya, teman-teman bisa dipasang foto beliau yang terbaik ya. Ya, dokter silakan diberikan legal opinion terkait dengan persoalan yang sekarang ini kita bicarakan dokter. Cak Isa Ansori, mohon sabar ditunggu dulu karena kita berikan perspektif jeda kepada Dr. Muhammad Taufik. Silakan dokter. Ya, saya bicara sesuai kapasitas saya dari sisi pidana ya. Jadi negara ini kan mengajari masyarakat melakukan apa yang namanya insubordinasi, pembangkangan terhadap perintah konstitusi, dan itu sudah berulang kesekian kali dilakukan Jokowi. Misalkan jeda waktu 2 tahun untuk undang-undang cipta lapangan kerja atau omnibus law, tahu-tahu dia justru keluarkan perpu. Ya, dia menerbitkan perpu, dan perpu itu di mana-mana selalu berurusan dengan kegentingan, dan kegentingan untuk menyelamatkan negara, bukan kegentingan. Menyelamatkan negara itu bukan menyelamatkan Jokowi, bukan menyelamatkan istana, tapi negara. Negara itu adalah ya dari Sabang sampai Merauke. Tetapi fakta-fakta yang kalau kita lihat track record Jokowi ya, dari pengalaman empiris dari waktu ke waktu, Jokowi kan cenderung menafikan peraturan-peraturan undang-undang, kan apapun dia tabrak lah, putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dalam jeda waktu 2 tahun, kalau tidak bisa ya berarti mencabut, malah dia membuat perpu, dan perpunya itu copy paste dari undang-undang, ini kan salah. Nah, yang terbaru sekarang bagaimana istana itu merespon, dan saya yakin itu semua di balik istana. Ketika di balik istana itu berarti bicara Jokowi, bicara Badan Intelijen, bicara Menteri Dalam Negeri, dan bicara Kapolri ya. Jadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sebuah grand design sebenarnya, test water ya, test water bagaimana merespon masyarakat. Tapi saya akan tegas mengatakan memang masyarakat itu berada pada situasi yang sangat apolitis ya. Kenapa saya apolitis? Responnya tidak meledak. Padahal ini pelanggaran berat ini. Jokowi itu bisa dipenjara karena Jokowi melakukan pembangkangan, praktek pembangkangan ya. Yang kedua, pemerintahan ini sudah terjadi polarisasi. Misalkan sikapnya menteri-menteri yang masih menghormati hukum, atau inner circle-nya Jokowi kayak Yusril Iza Mahendra dan beberapa ketua partai ini kan tidak walaupun mereka bersekutu dengan Jokowi, tetapi di dalam persoalan penundaan pemilu ini kan tidak sepakat, semuanya kompak mengatakan itu pelanggaran konstitusi ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya Jokowi ini posisinya sekarang menurut saya di ujung tanduk, karena dia sudah menikahkan adiknya ya dengan ketua MK, ternyata MK itu juga bukan miliknya ketua MK, dan akhirnya diputuslah penundaan pemilu itu tidak bisa diterima, kemudian 3 periode juga tidak bisa diterima. Nah, kalau berkaca dari ini, menurut saya ini syahwat saja kekuasaan, sikap hipokrit dari Presiden Jokowi
supaya nanti ketika dia turun dari tampuk kekuasaan itu, satu, dia bisa mengamankan kepentingan dirinya dulu, kepentingan anak cucunya dan kepentingan kroninya, ya. Dan yang kedua, biar tidak ada upaya pemidanaan gitu loh, ya. Lalu apakah yang harus kita lakukan di dalam situasi seperti sekarang ini? Harusnya membangun narasi, dan terutama partai-partai yang berkeinginan mencalonkan Anies sebagai presiden, ini juga harus menyampaikan sikap politik yang jelas, dan tidak terkecuali di dalam posisi ini adalah dua ormas besar Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kenapa saya harus menyebut keduanya? Keduanya adalah kekuatan politik ekstraparlementer yang sangat mendominasi sebenarnya. Coba kalau ketua PP-nya dulu itu dijabat sosok-sosok seperti Amin Rais, pasti sudah muncul narasi-narasi yang mampu menggerakkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh istana, ya, dengan hakimnya, ya, itu adalah kejahatan. Kenapa saya bilang kejahatan? Karena pemberlakuan hukum itu ketika diberlakukan menganut asas fiksi hukum. Apa maksudnya fiksi hukum? Ketika sebuah undang-undang atau peraturan itu diundangkan di dalam lembaran negara, maka seketika itu semua orang tahu hukum. Apakah di bawah kolong jembatan, apakah dia di lereng gunung, ya, atau di pucuk gunung sekalipun, dia dianggap mengerti, begitu loh. Nah, jadi kalau nanti ternyata dia tidak tahu, ya, maka saya boleh mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang itu bagian dari, kalau diistilahkan, ketika dia tenggelam, maka sekecil apapun yang ada di sekitarnya dicoba ditarik, dan ini sudah dilakukan, ya. Misalkan dengan menarik apa itu namanya, jerami-jerami lewat putusan Pengadilan Jakarta Pusat. Padahal kalau kita bicara berdasarkan asas legalitas, berdasarkan asas kompetensi absolut, harusnya Pengadilan Jakarta Pusat itu juga mengajari kalau itu tidak boleh. Nanti kan celaka, orang cerai mendaftarkannya pengadilan militer, ya, atau orang Islam mendaftarkan perkaranya cerai di pengadilan umum dan nanti diputus. Tidak boleh seperti itu. Untuk apa Mahkamah Agung membuat sistem kamar, ya? Tetapi kalau kita melihat narasi-narasi yang dibangun, sepertinya ini kan klop, ya, orang-orang istana, ya, misalkan mengatakan, ya, salah satu yang penggugatnya itu kan staf khususnya Muldoko, ya, dia mengatakan harus menghormati putusan apa yang dihormati, karena menegakkan hukum itu tidak boleh melanggar hukum. Asasnya adalah due process of law. Jadi ketika menegakkan hukum itu harus dengan taat hukum. Masa ini menegakkan hukum dengan tidak taat hukum dan masyarakat disuruh percaya saja? Yang pasti kita tidak perlu khawatir, karena secara konstitusi putusan Pengadilan Jakarta Pusat, karena sengketa perdata itu kan ada dua, ya. Satu yang sifatnya permohonan itu berlaku hanya kepada pemohon. Kalau itu sifatnya komplain atau gugatan hanya berlaku pada para pihak. Jadi tidak berlaku pada pihak ketiga. Tidak ada wilayah atau sifat putusan pengadilan umum itu yang sifatnya apa namanya orga omnibus, ya, tidak bisa berlaku kepada seluruh warga negara, tidak, hanya Mahkamah Konstitusi, ya, yang menganut asas orga omnibus. Artinya sebuah putusan itu mengikat kepada seluruh bangsa Indonesia, dan pengadilan perdata itu adalah pengadilan privat yang mengikat kedua belah pihak. Jadi nggak ada celah untuk membatalkan, nggak ada celah untuk apa ya namanya membenarkan supaya pemilu ditunda. Ini menurut saya upaya-upaya orang, kalau dalam bahasa kasar saya, ini orang impoten yang menelan jamu Madura, juga menelan Viagra, ya, dan menelan ini hanya minyak buruk, sudah pokoknya semua ditelan aja, mati itu nanti, ya, mati karena nggak bisa dijalankan. Putusan itu tidak punya kekuatan eksekutorial, nggak ada pintunya untuk dijalankan. Di wilayah mana? Siapa yang mau mengeksekusi putusan itu, ya? Terus membatalkan putusan MK, jadi nggak ada pintunya. Tetapi saya sepakat dengan orang-orang yang hari ini melaporkan hakim ke Komisi Yudisial, meskipun saya pribadi dalam tanda petik tidak terlalu percaya kepada Komisi Yudisial, yaitu Komisi Administrasi, tidak punya kewenangan eksekutorial juga. Begitu, Cak Slamet.
Ya, Dr. Muhammad Taufik, kalau soal tadi respon dari dua ormas, kalau Muhammadiyah sudah, Dr. Muhammad Taufik, dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tanggapan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas putusan PN Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu yang juga ditandatangani mengetahui Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Busro Mukodas. Iya. Nah, tapi kalau dari Nahdlatul Ulama saya masih belum tahu informasinya apakah sudah ada penyikapan tertulis. Dr. Muhammad Taufik, sekalipun Anda tadi menyebut bahwa sudah ada upaya-upaya melalui komisi judisial, tapi itu kan tidak terkait dengan persoalan yang menjadi bagian dari amar putusan, tapi perseorangan hakim-hakim, pribadi hakim. Ya. Terus yang kedua tadi Anda menyebut bahwa kasus perdata itu seharusnya dia bersifat private, tidak berlaku umum, tidak mengikat umum, tapi faktanya kan amar putusan ini berlaku umum. Yang saya tanyakan itu adalah sejauh mana sih sekarang ini keberadaan lembaga-lembaga hukum yang ada itu, kalau menemui kasus seperti yang ada sekarang, interseksi diantaranya, karena misalnya kalau ini amar putusan PN Jakarta Pusat tidak dilakukan upaya hukum, nanti kalau inkrah juga mempengaruhi, artinya kan membawa implikasi kepada kasus sengketa pemilu, baik melalui domain sengketa pemilu dalam hal proses maupun dalam hal hasil. Apa yang menjadi catatan legal opinion Anda, Dr. Muhammad Taufik, terkait dengan interseksi dan tarik ulur yang sebenarnya ini menggambarkan realitas kekuasaan, relasi kekuasaan, Dr. Muhammad Taufik? Jadi sifat putusan dari pengadilan perdata itu berlifat private ya. Maka ada pengadilan publik, pengadilan private, perkara publik, perkara private. Mahasiswa semester 2 sudah diajarkan itu ya. Jadi kalau gugatan perdata, perkara perdata ini kan cuma dua. Satu putusannya itu bersifat penetapan, yang satu lagi kalau sengketa itu namanya putusan. Kalau ini sengketa putusan, dan putusan itu tentu mengikatnya hanya kepada dua belah pihak. Dan saya memberikan satu contoh ini, Cak Slamet. Advokat ini kan profesi yang paling rentan digoyang, dan sekarang jumlah organisasi advokat saya tidak mengikuti ya, tapi menurut saya ada lebih dari 80 lah. Satu ketika ada putusan sengketa di pengadilan Kota Medan yang mengatakan SK dari DPP membatalkan putusan dari DPC X ya. Itu kan hanya berlaku di situ, kemudian diangkat oleh pengacara siapa itu namanya, pengacara Hotman Paris, bahwa ini membatalkan putusan DPP. Dan faktanya sampai hari ini putusan Dewan Pimpinan Nasional Pradipun tidak bisa dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Medan. Saya pikir ini juga sama, tidak punya kekuatan eksekutorial, karena putusan itu bunyinya begini: satu, deklaratoir, pernyataan; yang kedua, kondemnatoir ya. Satu putusan yang kondemnator itu menghukum, kemudian putusan pernyataan ya pernyataan. Lalu pertanyaannya, kalau di situ misalkan dinyatakan bahwa pengadilan menyatakan memerintahkan untuk penundaan pemilu, siapa yang diperintah? Bisa diperintah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Nggak ada, dia tidak bisa. Dan Mahkamah Konstitusi juga tidak tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian juga partai-partai politik yang lain, serta terutama Komisi Pemilihan Umum tidak tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena itu salah kamar. Kenapa salah kamar? Yang satu ini sengketa pemilu dan sudah jelas harus diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi. Yang satu itu sengketa private ya, hukum private ya, mengikatnya pada private, tidak punya kekuatan kepada siapapun. Itu sama halnya ketika mengatakan putusan yang bersifat deklaratoir itu mengatakan bahwa akan terjadi penundaan pemilu. Lah silakan aja ditunda pemilu. Pemilunya siapa ya? Pemilunya Partai Prima yang ditunda, bukan pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Justru saya menginginkan sekarang ini masyarakat bau-membau meminta hakim itu diperiksa. Saya di banyak kesempatan sudah menyampaikan ada 3 hal yang dilanggar oleh hakim itu. Yang pertama, hakim itu offset karena
salah kamar, dia masuki kamar orang lain, ya, itu sudah perzinahan. Dia masuk kamar yang bukan haknya itu sudah perzinahan hukum. Kemudian yang kedua, hakim itu tidak cerdas. Salah satu syarat hakim, salah satu syarat hakim itu harus cerdas. Dan yang ketiga, hakim ini melanggar etika profesi. Etika profesinya apa? Dia tidak menjalankan hukum itu sebagaimana yang semestinya, ya. Saya ingin hakim ini juga di tracking kekayaannya, ya, di tracking kekayaannya, karena kalau lihat track recordnya, salah satu hakim ini pernah memvonis perkara pembunuhan dengan putusan pidana 5 bulan, ya. Nah, jadi dari fakta-fakta ini menurut saya sudah satu menunjukkan ketidakkapabilitasnya, tidak cakapnya hakim, padahal hakim itu harus cakap. Yang kedua, tidak kredibel, hakim itu sudah kehilangan kehormatan, ya, kehilangan harga dirinya karena memutus sesuatu yang bukan menjadi ranah atau wilayahnya, ya. Jadi itu tidak punya kekuatan implikasi apapun. Sama juga yang dulu diramaikan apa? Pasangan yang beda agama mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Cak Slamet jangan lupa dikabulkan. Pertanyaannya, tapi apakah mau catatan sipil menikahkan beda agama? Apakah KUA mau menikahkan agama? Tidak ada. Jadi itu putusan, jadi itu wajar karena ada dua hal. Satu, hakim itu overacting, yang kedua, hakim itu tidak cerdas, ya. Nah, saya melihatnya cuma itu, nggak ada alasan akademisnya. Terlalu apa namanya? Terlalu keluar dari ekspektasi atau ekspektasi yang berlebihan kalau menilai hakim itu progresif. Apanya yang progresif? Orang hakim nggak tahu tata krama, nggak tahu etika kok progresif. Progresif itu menjalankan hukum, ada dasar hukum, tapi di luar hukum yang biasa dipakai orang. Kalau ini patokannya hukumnya ada, jadi nggak bisa dia berpatokan di luar hukum. Begitu Cak Slamet. Salam merdeka dari orang merdeka di negara merdeka. Dr. Taufik, ya, berdasarkan atas dalil hukum yang nanti akan dikeluarkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan, dengan menunggu proses upaya hukum yang dilakukan. Kemungkinannya kan ada dua nanti. Kalau upaya hukum itu dilakukan oleh KPU misalnya dengan melakukan banding sampai dengan kasasi itu berhasil, maka amar putusan itu jadi berubah. Tapi bisa kemungkinan kalau upaya hukum itu dikabulkan, ditolak, maka amar putusannya tidak berubah. Ya, pertanyaan krusialnya, apa implikasi hukum terkait dengan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, Dr. Muhammad Taufik? Itu tidak punya implikasi hukum bagi undang-undang, karena itu hanya mengikat pada kedua belah pihak. Sebagaimana mengikatnya sebuah gugatan putusan itu berdasar pasal 1338. 1338 itu apa? Namanya Pacta sunt servanda. Notaris pasti tahu, ya. Putusan itu mengikat kepada dua belah pihak dan berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi tidak berlaku undang-undang bagi semua. Di dalam perdata itu ada undang-undang yang berlaku para pihak. Apa? Yaitu pasal 1338 Pacta sunt servanda. Putusan privat hanya mengikat kepada privat, ya. Putusan publik berlaku asas erga omnes, bahwa aturan itu berlaku untuk semua termasuk yang tidak memohonkan. Ini sama seperti begini, Cak Slamet. Saya mengajukan permohonan ganti nama, ya. Seseorang misalkan namanya Limbiankun Limbianki, dia mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri, kemudian dikabulkan permohonan itu dan namanya diganti Kasnowo, bekas Cino dadi Jowo, misalkan Limbiankun diganti Kasnowo. Itu hanya mengikat kepada yang bersangkutan, yang lain tidak terikat, gitu loh. Nah, kebeda halnya kalau itu putusan-putusan yang ranahnya publik, misalkan putusan pengadilan tata usaha negara, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, itu mengikat kepada semua pihak. Tetapi yang namanya private, ya, tetap mengikatnya kepada orang per orang, maka hukumnya pun namanya hukum privat. Jadi nggak perlu gegap gempita menganalisa terlalu jauh. Kalau saya cuma dua, hakimnya itu cari popularitas, yang kedua hakimnya itu tidak menguasai, tidak punya ilmu, itu saja. Jadi nggak usah ditafsirkan lebih jauh, dan jawaban saya itu sama sekali tidak punya implikasi bagi pemilu atau tidak pemilu, ya. Karena seperti tadi saya contohkan, perkawinan campuran yang permohonannya disetujui oleh pengadilan, nyatanya juga tidak ada catatan sipil menikahkan perkawinan beda agama, nyatanya juga tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama. Jadi itu putusan privat, berlaku privat, artinya privat itu perseorangan para pihak,
dan sama sekali tidak memiliki kekuatan eksekutable, ya, tidak memiliki kekuatan untuk dijalankan. Itu masuk kategori putusan yang sifatnya deklaratoir, pernyataan, ya. Mau dihukum siapa? Kamu tidak punya, masa tentara menghukum sipil yang mencuri sepeda di tempatnya tentara? Nggak bisa. Orang sipil di asrama tentara mencuri sepeda anaknya tentara, dihukum pakai militer, nggak bisa, nggak tunduk dia, karena pengadilannya sudah salah. Begitu Cak Slamet, jadilah orang merdeka, berpikir merdeka, hidup di negara merdeka. Dokter Muhammad Taufik yang terakhir, dokter. Ya. Dokter, apa rekomendasi Anda, dokter, melihat realitas yang sekarang menyeruak ke permukaan sebagaimana tema yang kita diskusikan, ya, baik untuk masyarakat, umat, maupun untuk para penyelenggara negara sebagai masukan yang berharga. Seperti apa ini, dokter? Silakan. Satu, saya melihat bahwa negara ini sudah kehilangan hopeless, ya, negara ini sudah kehilangan kesempatan, karena negara ini penuh dengan kejahatan terhadap hukum, kejahatan terhadap konstitusi, dan terutama adalah kejahatan terhadap keadilan. Ya, kalau orang menyebut pengadilan itu benteng terakhir keadilan dan irah-irahnya berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu dicoba oleh dieliminir bahwa keadilan itu bisa dirubah oleh kekuasaan, dan itu sudah terjadi. Ya, yang kedua, harus kita tolak rame-rame bahwa apapun putusan keadilan itu sesuai dengan, kan itu muncul pertama kali Undang-Undang 14 tahun 70, Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu muncul pertama kali di Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan itulah yang saat ini tidak menjiwai, tidak ada di dalam ruh putusan, karena sekarang, mohon maaf ya, dalam tanda petik ya, sekarang ini demi keadilan berdasarkan kekuasaan, ya, berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Jadi dalam tanda petik sekarang banyak putusan demi keadilan berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Yang ketiga, rekomendasi saya yang terakhir, memang kita membutuhkan hakim-hakim yang punya punya jiwa yang masih jujur, artinya hakim yang berintegrasi. Karena itu hakim-hakim yang seperti ini ya perlu dijatuhi sanksi, dicopot saja, tidak perlu diberi palu, karena sangat berbahaya kalau hakim-hakim tidak punya ilmu. Hakim itu kan modalnya harus 3, dia harus pintar, dia harus jujur, dan dia harus pemberani. Kalau hakim tidak punya sifat pintar, tidak punya jujur, tidak punya keberanian, ya jadinya seperti ini, ya. Tidak beda nanti dengan hakim garis, begitu Cak Slamet, ya. Ya. Terima kasih Dokter Muhammad Taufik atas pencerahannya. Bisa dilanjut, Dokter. Kegiatannya semoga berkah, semoga sehat terus. Amin. Salam untuk keluarga. Salam hormat saya untuk Cak Har, untuk Mas Ahmad Khosinuddin, ya. Iya, terima kasih. Pesan-pesan saya, jadilah orang merdeka, hidup di negara merdeka, dan berpikir merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.